Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di buku Intan Pariwara kelas 11, bagian bab sistem reproduksi, bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Bagian yang ditunjuk oleh huruf Y pada gambar di samping memiliki fungsi sebagai. Jadi bagian yang ditunjuk di huruf Y ini adalah vas different ya. Vas different itu saluran yang berfungsi sebagai penyaluran sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminalis atau yang biasa kita sebut dengan kantong sperma. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan diagram spermatogenesis berikut. Dari hasil proses mitosis, meiosis 1 dan diferensiasi secara berurutan ditunjukkan oleh. Jadi di sini Mimin jelaskan dulu ya untuk gambar ini. Jadi gambar yang paling atas, di atasnya K, di atas K, di situ adalah sel primordial ya. Itu sel primordial yang sifatnya adalah 2N. Lalu untuk yang K sendiri itu adalah spermatogonium. Bisa kalian tulis K itu adalah spermatogonium yang sifatnya adalah 2N. Kemudian L di situ, L dan juga sebelahnya L di situ sama ya. Dia adalah si spermatogonium juga. Nah, sifatnya itu adalah 2N. Lalu di bawahnya L yang enggak ada hurufnya, di bawahnya L pas itu adalah spermatosit primer. Spermatosit primer yang sifatnya adalah 2N. Kemudian yang M, sekarang yang bagian M itu adalah spermatosit sekunder. Yang sifatnya adalah N atau haploid. Kemudian si N-nya, gambar N, huruf N itu adalah spermatid yang sifatnya adalah N atau haploid. Kemudian yang terakhir si O, huruf O itu adalah spermatozoa yang sifatnya adalah N atau haploid. Yang ditanyakan di soal adalah hasil dari proses mitosis ya. Kalau dari hasil dari proses mitosis itu adalah spermatogonium, jadi yang K. Huruf K itu adalah hasil dari proses mitosis. Kemudian yang meiosis 1, hasil dari meiosis 1 itu adalah spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder di sini adalah huruf M. Kemudian hasil dari diferensiasi itu yang terakhir yaitu spermatozoa yaitu huruf O. Jadi jawabannya secara berturut-turut adalah yang B yaitu K, M, dan O. Nomor 3, pada organ reproduksi wanita terdapat rongga besar yang bagian bawahnya berupa saluran menyempit. Nah, organ tersebut dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Dinding tersebut akan menebal ketika terjadi kehamilan. Berdasarkan uraian tersebut, nama beserta fungsinya adalah, jadi organ yang dimaksud di soal ini itu kan uterus nih. Uterus kan rongga besar yang merupakan pertemuan ovidu kanan dan juga ovidu kiri. Jadi di bagian bawah uterus itu akan menyempit yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, uterus sendiri fungsinya itu adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap untuk lahir. Dan uterus seperti yang di soal tadi ya, dia betul sekali dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 4, pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Nah, perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer melanjutkan pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel yang berbeda ukuran, yaitu sel berukuran besar dan sel yang berukuran kecil. Sel yang berukuran kecil disebut dengan, jadi proses oogenesis kan dimulai dari pembelahan sel induk sel telur atau oogonium yang terdapat di dalam ovarium. Nah, sejak bayi masih dalam kandungan hingga dewasa, oogoniumnya itu mengalami perkembangan. Nah, oogonium pada masa bayi itu memperbanyak diri secara mitosis membentuk oosit primer. Nah, ini selesai ya. Kemudian pada bayi yang berusia 6 bulan oosit primernya akan mengalami meiosis 1. Nah, namun oosit primer ini akan berhenti hingga masa pubertas. Jadi dilanjutkannya di masa pubertas. Nah, saat masa pubertas inilah oosit primer akan melanjutkan ke meiosis 1, membelah menjadi sel yang berukuran besar dan kecil. Yang berukuran besar disebut dengan oosit sekunder. Jadi nanti oosit sekundernya akan mengalami pembelahan menjadi si OOT. Tapi kalau yang
yang berukuran kecil itu disebut dengan badan kutub primer. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 6, perhatikan gambar di samping. Saat proses fertilisasi sel sperma akan menembus lapisan pelindung sel telur yang ditunjuk oleh huruf X. Nah, pada proses tersebut sperma akan melakukan mekanisme berupa, jadi gambar yang ditunjuk oleh huruf X di sini itu adalah lapisan pelindung sel telur yang disebut dengan zona pelusida. Nah, saat fertilisasi sperma itu akan memproduksi enzim akrosin untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida. Nah, selain itu nih, si sperma itu sebenarnya juga bisa menghasilkan enzim hyaluronidase untuk melarutkan hyaluronoid pada korona radiata sel telur. Jadi kerja kedua enzimnya lah yang bisa menyebabkan sel sperma dapat menembus masuk ke sel telurnya. Jadi di sini untuk yang X tadi itu kan zona pelusida nih, maka yang jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu memproduksi enzim akrosin untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida. Nomor 7, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dalam fase ovulasi, hipofisis akan melepaskan suatu jenis hormon. Hormon tersebut memiliki fungsi yang ditunjuk oleh angka. Jadi untuk fase ovulasi dalam siklus menstruasi, pembentukan FSH dan juga si hipofisis itu akan si FSH-nya terhambat. Kemudian hipofisis akan melepaskan hormon LH. Nah, LH ini memiliki fungsi yaitu untuk merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum serta merangsang ovarium untuk memproduksi si progesteron. Jadi progesteron itu fungsinya supaya dinding rahimnya tetap menebal ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, yaitu nomor 1 merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum, dan juga nomor 2 nih merangsang ovarium untuk memproduksi si progesteron. Nomor 8, perubahan hormon estrogen dan progesteron selama siklus menstruasi pada wanita ditunjukkan oleh grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, nama fase yang ditunjukkan huruf B dan peristiwa yang terjadi adalah, kalau untuk fase di huruf B itu adalah fase praovulasi ya. Huruf B itu fase praovulasi karena ovulasinya kan di bagian C, jadi B itu praovulasi. Nah, di situ hipotalamus akan menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan si FSH. Nah, FSH-nya akan merangsang pembentukan folikel yang melindungi oosit primer hingga matang ya. Jadi dia sepertinya memicu pematangan si oositnya. Setelah oositnya matang, kalau untuk pelepasan itu bagiannya si LH di fase ovulasi. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 9, saat memasuki trimester akhir jumlah hormon estrogen bertambah, sedangkan jumlah hormon progesteronnya akan makin berkurang. Peningkatan produksi hormon estrogen tersebut berkaitan dengan fungsinya yaitu, jadi saat kehamilan semakin tua itu jumlah estrogen di dalam darah itu semakin banyak. Nah, progesteronnya akan semakin sedikit. Kenapa? Karena berhubungan dengan fungsi estrogen yang fungsinya adalah untuk merangsang uterus untuk berkontraksi. Nah, sedangkan si progesteron itu justru mencegah uterus untuk berkontraksi. Makanya ketika proses mendekati proses kehamilan biasanya estrogennya akan meningkat dan progesteronnya akan menurun. Jawabannya adalah yang B. Nomor 10, semua bagian tubuh manusia terbentuk dari 3 lapisan yaitu lapisan ektoderm, endoderm dan juga mesoderm. Nah, bagian tubuh yang terbentuk dari ketiga lapisan tersebut secara berurutan pada tabel adalah, mohon maaf ya ini Mimin scan-nya agak ada yang kurang dari nomor C sampai dengan nomor E-nya belum ada ya. Pokoknya intinya kalau yang lapisan ektoderm itu kan bagian luar, jadi di situ akan membentuk kulit dan juga sistem saraf. Lalu untuk lapisan endoderm itu lapisan bagian dalam yang akan membentuk saluran dan juga kelenjar pencernaan. Kalau untuk yang lapisan mesoderm itu tengah ya, dia akan membentuk sistem merangkak, kemudian peredaran darah, sistem ekskresi dan juga sistem reproduksi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Untuk nomor selanjutnya nomor 11 sampai dengan nomor 20 kita lanjutkan di part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.